Guys, temenin aku Oke, masak-masak yuk. temenin. Waktu tadi pagi. Baru pertama kali, baru mulai nih. Kenapa kok bisa apel dimasak kayak gitu, teman-teman? Dimasukkan ke dalam wajan, mau direbus kayaknya ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah nggak sih kalian mendengar tentang tutorial masak yang di luar jangkauan atau di atas normal ya? Nah, kali ini saya akan membahas tentang DBM yang pastinya membuat kalian penasaran, menahan emosi, sabar, dan lain sebagainya. Nah, seperti apa videonya? Langsung saja kita bahas pada video kali ini. Hai guys, kali ini aku Oke, mau lanjut. masak urat malunya temen yang minjem duit nggak dibalikin, tapi lihat storynya jalan-jalan mulu. Daripada Urat malunya teman yang minjem utang, tapi dia jalan-jalan mulu. Pasti teman-teman pernah menemukan seorang seperti itu. Udah pinjam uang, nggak dikembalikan, tapi dia buat status, jalan-jalan terus, nggak sadar diri. Pernah nggak kalian seperti itu? kesel, mending langsung kita olah Iya, aja yang yuk bikin guys. kesel. Nah, di sini uratnya aku mau tambahin Urat, air transparan yang panas sambil air transparan yang panas. Semua air pasti bening gitu ya kalau buat masak. Nggak mungkin nggak transparan atau mungkin padat gitu. ditambahin juga dedaunan dan batang serai. Udah gitu biar lebih Ya, empuk, di sini aku rebus sekitar 120 menit ya ini guys. Nah, sambil ini goreng nunggu apa di ini? sini aku mau keluarin bungkusan yang ada di kulkas. Karena bungkusannya ini beku, jadi kita panasin dulu ya guys, digoreng di Ini minyak panas sebentar aja. ini Udah kok gitu aneh. kita angkat, kemudian aku mau potong-potong jadi beberapa bagian. Dan ternyata isinya ini lontong guys. Astaga, digoreng loh, direbus sama minyak goreng yang banyak. Itu nasi loh, guys. Itu nasi atau lontong yang sudah jadi digoreng. Rasanya apa nanti coba? Nah, lontongnya ini kita potong-potong jadi Oke, bagian kecil kayak dipotong-potong. gini, kemudian kita sisihkan dulu. Dan lanjut, di sini Dan juga uratnya udah mateng guys. Pastinya ini tuh super empuk banget. Oh iya, untuk air rebusannya jangan dibuang karena di resep kali ini aku mau pakai juga ya guys. Selanjutnya tinggal tambahin es batu biar lebih apa coba fungsinya dikasih es batu? Atau biar nggak kepanasan gitu ya? cepat dingin. Udah Oh, gitu biar cepet tinggal dicampurin dingin. aja deh es batu dan uratnya. Nah, selanjutnya tinggal dipotong-potong aja pakai gunting jadi ukuran kecil kayak Oke. gini guys. Setelah jadi potongan kayak gini, kita bungkus dengan daun pisang, kemudian Iya, pakai daun pisang ya. Kalau pakai daun jati nanti malah gatel-gatel, mama mertua kamu nggak suka. Wow. aku mau pindahin ke dalam corong merah biar nggak tumpah-tumpah. Dan untuk Kenapa tadi nggak sekalian saja kasih ke corong merahnya? Anunya. Wow. Corong merah legend nih, ketemu lagi nih. lontongnya biar lebih empuk, di sini aku mau kukus lagi ya guys. Astaga, dikukus lagi loh. Udah digoreng, dikukus lagi, nanti rasanya kayak batu. Kukusnya sekitar 10 menit aja. Tenang guys, perjalanan masih panjang. Di sini aku mau Oke, masih gebusin dulu panjang. bumbu halus. Langsung aja kita tumis sampai matang dan harum. Udah gitu tambahin daun salam, daun jeruk dan batang serai. Kemudian kita oseng-oseng lagi. Kalau udah tinggal digebusin aja deh potongan uratnya kayak gini guys. Udah Apa fungsinya tadi corong merah? Coba langsung dimasukin ke situ, tapi corong merahnya nggak ada. gitu kita aduk-aduk lagi. Nah, di sini aku mau tambahin juga air rebusannya. Kita Dikasih air rebusan tapi pakai corong merah. Kenapa nggak langsung saja ini ya? Legendnya DBM itu pakai corong merah nih. Wow. Ya. kasih seikhlasnya aja ya guys. Gak cuma itu, di sini juga aku mau tambahin 1 bungkus saset santan instan. Dan untuk seasoningnya cukup tambahin aja garam laut dan gula pasir seikhlasnya. Nah, Seikhlasnya lagi ya. Nanti kalau seikhlasnya cuma sedikit nggak enak. Seikhlasnya 1 bungkus malah rasanya gimana nanti? selanjutnya tinggal kita aduk-aduk aja deh sampai matang. Jangan lupa koreksi rasa ya guys. Kalau bumbunya udah meresap dan mengental kayak gini, kita sisihkan dulu. Karena di sini aku udah siapin tepung terigu, kemudian Apa ya coba digunting gitu? Tinggal dipetok sedikit, dibuka pakai tangan, udah beres. Ya gitu. Ada yang susah ngapain harus mudah? Ini pikirannya gitu.
Kemudian aku mau gunting Tuh, 1 butir telur, ini tambahin gunting ya. garam laut, kemudian biar lebih cantik adonannya, di sini aku tambahin juga pewarna kuning seikhlasnya ya guys. Seikhlasnya lagi. Nah, ini kalau buat kayak gini seikhlasnya kayaknya nanti hasilnya zonk. Masih menggumpal, kalian bisa tambahin air transparan sedikit demi sedikit ya guys. Air transparan. Kalian pernah sih nggak menemukan air yang padat atau tidak transparan? Coba kalian pik di kolom komentar. Guys, udah gitu tinggal kita saring aja deh adonannya Oke, sambil pakai corong dipindahin merah. ke dalam botol kayak Disaring gini. ya. Nah, di sini adonannya udah siap, tinggal Nah, kita aman siapin nih. aja pen anti lengket, kemudian kita tuang aja adonannya jadi bentuk jala kayak gini. Nah, di sini Bentuk jala ya. Mungkin ini mau buat kotakan atau bundaran seperti bolong-bolong kecil. kita lakukan langkah yang sama sampai adonannya habis ya guys. Jangan lupa Oke. dibalik. Kalau udah mateng kita angkat aja. Kemudian hasil adonannya ini tinggal kita lipat aja jadi bentuk segitiga kayak gini guys. Nah, kalau di tempatku ini tuh namanya kue jala guys. Kalau udah kue jalanya ini tinggal kita sajikan aja di piring. Dan kue jalanya ini nanti aku bakalan siram di atasnya pakai kari uratnya ini guys. Untuk lontongnya juga sama ya guys. Kita siram aja kayak gini. Oh, jadi lontongnya itu dikombinasi sama urat malunya temen. Guys, temenin aku Oke, masak-masak yuk. temenin. Waktu tadi pagi Baru pertama kali, baru mulai nih. Kenapa kok bisa apel dimasak kayak gitu, teman-teman? Dimasukkan ke dalam wajan, mau direbus kayak gini ya. Kalau sayur lah normal. ibu dari suaminya kakak ipar aku Ibu beli dari buah ceri yang iparnya super duper aku, gede ya, banget dan dia gede minta benar. dimasakin menu yang super duper Ya, super duper enak. Ini masak apa? Masak apa? Kok bisa buah kayak gitu loh. enak dari buah yang satu ini. Tanpa Oke. pikir panjang, buah yang Biasanya kalau yang digeprek itu ayam. Ini apel kok digeprek kayak gitu. udah aku rebus sebelumnya, di sini bakalan aku haluskan. Iya, Kemudian haluskan. tuang 1538 Oh, butir ini gula mau pasir. Setelah itu pasir. diaduk-aduk sampai meleleh. Kalau udah meleleh, kita masuk Nah ini ya, tadi kan udah digeprek, ini dipotong-potong kecil, ngapain nggak dipotong-potong dari tadi? kan potongan buah apel, lalu aduk sampai semuanya tercampur. Setelah Ya. itu tambahkan potongan kayu manis dan juga palm sugar. Dan ini tinggal Aku baru kita lihat nih, aduk-aduk aja teman-teman. sampai semuanya tercampur merata. Setelah itu beri perasan jeruk nipis dan kita aduk sampai mengental kayak gini. Siapkan kulit puff pastry yang udah jadi, kemudian kita potong dua. Kalau udah kita deplek-deplein dan kita isi dengan Deplek-deplekin itu maksudnya diletakkan di situ ya. Itu deplek itu kayak bahasa Jawa kalau nggak salah sih. buah apel yang sudah kita bikin. Kalau udah bagian ujungnya kita rapatkan dengan cara seperti ini ya guys. Di sini juga aku bakalan bikin beberapa bentuk yang berbeda. Untuk bentuk kalian boleh bebas sesuai selera ya guys. Nah, Oke, kalau udah sesuai dibentuk selera. kayak gini, langkah selanjutnya kita olesi dengan kuning telur. Setelah itu tinggal kita panggang menggunakan air fryer. Sambil menunggu matang, kita tuang 120 gram margarin beku. Seperti biasa, kalau ada yang sulit ngapain pakai yang mudah? Ini kan bisa dibuka saja plastiknya, ngapain dibuka dari bawah dan dia membentuk love kayak gini. Mungkin biar lebih estetik kayak gitu ya. Dari Ke bawah loh. dalam wajan yang sudah berisi air, tambahkan 3 Oke. sendok makan gula pasir. Kalau udah tinggal diaduk-aduk aja sampai margarinnya cair. Setelah itu kita matikan kompornya. Setelah agak dingin kita tambahkan Oke, 200 gram tepung terigu. Jangan lupa sambil diayak kayak gini ya Diayak. guys. Kalau udah Ya diayak udah. Tapi ngapain langsung dituangkan semuanya? Apa fungsinya tadi yang buat ayak itu? tinggal kita Tuh. aduk-aduk aja sampai Ya, diaduk. adonannya kalis kayak gini guys. Nah setelah itu kita Oke. tuang ke dalam wadah. Kemudian Oke. tambahkan kurang lebih Tambahkan sekitar telur. 2 butir telur. Dan juga aku bakalan tambahkan pewarna makanan secukupnya. Tinggal kita aduk-aduk aja sampai pewarna makanannya ini tercampur merata guys. Kalau pewarna makanannya udah tercampur merata, kemudian Oke, dimasukkan ke plastik itu kayaknya mau membuat bentuk ya kita tuang ke teman-teman. dalam plastik segi 5. Hmm. Kalau udah kayak Oke. gini, kemudian kita sisihkan. Lalu siapkan 1 buah nampan. Kita alasi dengan kertas roti. Kemudian simpan di atasnya 2 cup. Oke, ini kayaknya masih normal sih sejauh ini. Tadi agak nyeleneh, sekarang
gelas es krim. Agak normal Setelah nih. itu adonan yang sudah kita tuang ke dalam Oke, plastik segi 5 dan kita dia bentuk membentuk menggunakan gelas es krim kayak gini ya guys. bukan segi 5 tapi membentuk angka 8 ya. Kalau segi 5 kan beda kalau sama 8. Anunya. Dan ini kita lakukan Oke. sampai gelas es krimnya tertutup dengan semua Tertutup bahan rapi. adonan ya guys. Nah kalau udah tertutup kayak gini, langkah selanjutnya tinggal kita masukkan ke dalam freezer. Buat adonan bolunya, di sini aku tuang 100 gram tepung cake instan. Tambahkan margarin yang sudah dicairkan dan juga telur. Setelah itu tambahkan juga air putih. Kalau udah ini tinggal diaduk-aduk aja sampai adonannya kalis kayak gini guys. Untuk langkah selanjutnya kita tuang kismis ke dalam Dia mau membuat kue nih kayaknya ya. Ini proses pembuatan kue yang kedua. cetakan kue yang bentuknya bunga ya guys. Kalau udah ini tinggal kita isi dengan adonan kue yang udah kita buat. kayak Kalau tadi semua berarti. cetakan bolunya udah terisi penuh, ini tinggal kita masak dengan cara dikukus. Oke guys, balik lagi ke adonan yang aku taruh di freezer tadi. Kalau dirasa udah beku, di sini aku bakalan keluarkan gelas es krimnya. Nah, kalau udah dikeluarkan gelas es krimnya kayak gini, tinggal kita goreng aja, cemplungkan ke Itu kue loh. Kue bisa dimasak dan minyaknya tuh banyak banget. Rasanya apa coba nanti? dalam minyak panas. Dimasak Di loh. sini tinggal kita masak sambil diguyur-guyur kayak gini. Jangan lupa dibolak-balik menggunakan sumpit kayak gini guys. Iya, pakai Untuk adonan sumpit. ini tinggal kita masak sampai berwarna kecoklatan kayak gini ya guys. Kalau dirasa Sampai gosong. Tuh rasanya gimana nanti loh. Wow. udah kecoklatan kayak gini, tinggal kita angkat kemudian tiriskan. Untuk kue bolu coklat yang tadi udah kita Nah, kukus, kalau ini. udah mateng tinggal kita potong kecil-kecil kayak gini ya guys. Ngapain tadi dicetak loh? Kan bisa dicetak yang kotak besar, habis itu dipotong-potong. Ngapain harus pakai yang cetakan bentuk itu? Kalau dirasa semua cemilannya udah mateng, tinggal kita sajikan aja dengan cara seperti ini ya guys. Udah scroll banyak, yuk bangun kita lakuin sesuatu yang Yang tadi itu apa yang awal? Masak apple, dipotong-potong, ini kan nggak ada lagi. Ini hasilnya nih teman-teman. Wow. Ibuku bilang kalau mau masak-masak, kita ini wajib banget buat beres-beres meja terlebih dahulu. Kalau udah Iya benar, kalau mau masak itu harus beres-beres dulu ya. Apalagi di tempat yang kotor atau lain sebagainya itu nggak higienis. Wow. beres, tinggal aku masukin ragum. Ragum ini tuh alat untuk menjepit loh guys. Kalau Iya, itu alat penjepit memang. Kalau alat buat masak beda lagi. jepitannya udah Oh, ini mantap, ditekuk. tinggal aku pakai heat gun dan juga Lah ini heat gun-nya itu buat apa? Ini kan fungsinya nggak ada ya. Paling kalau panas cuman hangat doang. Ini kayaknya mikirnya buat lebih ringan ya, ditekuk kayak gitu. Anunya. Oke si lanjut. Ini paku buat balon apa sih ini paku ya? tinggal dikotek-kotek. Hasilnya paku ini bisa belok kayak gini loh guys. Iya, itu bukan belok tapi melengkung. Dan paku ini tuh Oh, bertujuan untuk memasuki sosis. Asli deh guys, iya. paku bengkok ini beneran ngebantu aku banget buat masak sosis gantung kayak gini. Kalian harus cobain belokin paku di Pakai tangan doang kan bisa ya, tapi dia harus pakai paku. Mungkin nanti tangannya takutnya panas atau gimana. rumah ya. Kalau udah di sini udah aku siapin sapu Punya nyeret, Ricky. tinggal aku tambahin margarin lalu dioseng-oseng ke dalam teppanyaki yang udah panas kayak gini ya guys. Oh iya guys, Oke. karena istrinya dari suami aku punya tetangga dan tetangga ini keponakan dari perempuan Punya suami aku tetangganya dari keponakan. Duh, pusing banget. Coba pikir guys. Anunya. Wow. Nya mempunyai suami dan memiliki anak. Nah si anaknya ini suka banget sama makanan yang satu ini. Apalagi Kayaknya ini anaknya kamu sendiri loh. Tapi dibuat muter-muter. Astaga. adiknya Lanjut. punya saudara dari pacarnya Iya. kakak perempuan dia yang juga memiliki suami istri. Lalu Pusing tetangganya aku. gemar banget dan pingin selalu request masakan yang satu ini. Duh, tetangga aku di rumah beneran ajaib banget kan guys. Super ajaib. Mungkin sayang juga sama kamu. Anunya. Karena dia memiliki silsilah keluarga yang beneran banyak banget loh. Oh iya, Bukan silsilah keluarga sih, cuman dari kamu aja yang dibuat ribet. Ujung-ujungnya tuh kalau nggak anak kamu ya kamu sendiri. Wow. sosis yang tadi udah kita ukir estetik, tinggal dihancurin pakai pisau yang tengahnya bolong kayak gitu. Iya, tadi mungkin membuat lebih bagus estetik ya, sekarang dihancurin.
Nih ya, pisau bolong itu sengaja aku buat loh. Pisau itu dibuat waktu aku gak bisa tidur. Alhasil aku mikir keras kira-kira barang apa yang bisa aku kerjain. Dan ternyata Pisaunya yang tadi itu katanya nggak sampai tidur semalaman. aku kepikiran buat ngebolongin pisau. Oh iya guys, buat kalian yang pengen dibolongin juga, kira-kira aku bakal ngebolongin apa ya? Coba kasih tahu idenya di komentar. Bolongin gagang pacul atau apa itu, dibolongin buat masak ya, buat soroknya ya. Ya guys, oke deh guys, isian sosis ini tinggal aku bikin lumpia kering yang digoreng gitu loh. Dan ini tuh bentuknya seperti payung makan. Buat kalian yang nanya, kok seperti payung makan? Itu kan bentuknya kotak atau bundar. dan kalian yang bertanya-tanya kenapa bentuknya seperti payung makar, karena aku terinspirasi di rumah aku lagi hujan gitu loh guys. Oke deh guys. Maksudnya itu pas musim hujan ya memang kamu kalau jalan pakai payung, bukan payung mekar ya. Ya memang ada benarnya sih. Anunya. Sekarang kita balik lagi di sini. Digorengnya wajib banget pakai api panas dan juga minyak panas ya. Iya, harus pakai api dan minyak panas. Kalau misalkan kamu gorengnya pakai air dingin, nanti malah kamu ambil selimut. Wow. Oke deh guys, sekarang kita lanjut. Di sini aku punya sayur asin dan ini tuh sayur asinnya beneran asin banget loh, nggak ada manis-manisnya gitu. Karena sayur ini terlalu asin dan terlalu banyak air, alhasil si airnya bakalan aku peres-peres karena ini banyak banget airnya loh. Tadi udah diperes loh, tapi kenapa itu kan harusnya dibuang bekasan airnya, kenapa langsung dimasukkan lagi? Udah terpisah dan sayurnya udah kering, sekarang tinggal kita satuin lagi lalu ditambahin di. Udah dipisah, katanya disatuin lagi. Apa fungsinya tadi buat diperes? Anunya. Hidrogen monoksida kayak gini ya. Kalau udah dicuci, sekarang tinggal kita potong-potong. Dipotong-potongnya harus banget estetik kayak gini ya guys. Nah di sini juga aku punya daging sapi yang ini apa coba fungsinya? Dagingnya diulet-uletin gitu. slice tipis kayak gini. Ini tuh wajib banget dibentuk seperti bunga matahari ya. Karena katanya kalau daging dibentuk rasanya bakalan daging banget. Kalau bentukannya udah rapi, sekarang tinggal kita ancur-ancurin. Tadi udah bagus dibuat bunga, udah ditata rapi, tapi kenapa langsung dihancurin? Repot kali ini orang masaknya ya. Wow. Sampai dia setengah matang kayak gini ya. Kalau dia udah setengah matang, tinggal dimasukin sayur asin yang tadi udah kita potong-potong. Asli deh guys, kalian di rumah wajib banget cobain menu yang satu ini. Ini tuh dijamin rasanya enak banget loh. Selamat mencoba ya.